Episode 44, Aku Teman Yang Buruk. Bangun tidur, Karisa kembali merasa kesal. Dia melempar apapun hingga pecah berserakan. Niatnya kemarin ingin mendatangi rumah Delano untuk mendekati Diana, tapi sayangnya dia justru mendapatkan kejutan yang tidak diharapkan. Penjaga mansion Delano mengatakan jika kemarin Delano dan keluarga besarnya sedang merayakan pernikahan Delano. Karina pulang dengan hati yang sangat kecewa. Jangankan memiliki salah satu di antara Jeb dan Delano, tapi kini dirinya justru harus kehilangan keduanya. Karina terus meluapkan rasa kecewanya, rasa marahnya. Dia berteriak histeris. Karina menatap dirinya di pantulan cermin, lalu sesaat dia tersenyum miring. Aku akan buat kamu menjadi milikku, Delano, apapun caranya. Bahkan jika aku harus melenyapkan wanita itu dan anak-anaknya. Gumam Karina, lalu dia terbahak-bahak karena memiliki begitu banyak ide di otaknya untuk menyingkirkan Lucy dan kedua anaknya. Sementara itu, Lucy masih dengan sabar menunggu Lisa berbicara. Bisakah kau meminta suamimu untuk keluar dulu? Lucy menatap Delano, meskipun rasanya Delano sangat penasaran, dia juga tak ingin dianggap ikut campur masalah wanita. Delano mengecup kepala Lucy sekilas. Aku akan ke kafe seberang. Lucy pun dengan wajah memerah mengangguk. Bagaimana pria itu bisa menciumnya di depan sahabatnya? Sekarang katakan dan ceritakan semua masalah yang sedang kau hadapi, Lisa, ujar Lucy. Namun Lisa menggelengkan kepalanya. Intinya aku dan Sean sudah selesai. Dan maaf Lucy jika aku mengambil keputusan tanpa meminta pendapatmu. Aku akan ikut menjadi tenaga bantuan medis di kota terpencil di pelosok. Ibu sudah mengizinkan aku. Toh saat ini aku juga tidak bisa melanjutkan kuliahku. Jadi sementara aku ingin menjauh dulu dari masalah hidupku dan menata ulang semuanya. Jika Sean terus melihatku, aku takut dia gagal move on. Tapi kenapa harus pergi jauh, Lisa? Lucy menatap sendu ke arah Lisa. Karena hanya di sana jiwaku terasa terpanggil, jawab Lisa. Lucy mendekat dan memeluk Lisa, tangis keduanya pecah. Ini pilihan yang sulit untuk Lisa, tapi dia tidak ingin masalah jodohnya menjadi penghalang dirinya menuju kesuksesan. Dia harus membunuh rasa cintanya yang sangat menyiksa dan kembali menjadi Lisa yang kuat. Jangan beritahu siapapun, hanya kau dan ibu yang tahu tentang masalah ini. Sampaikan terima kasihku pada sepupumu, ucap Lisa lirih. Kapan kau akan berangkat? Secepatnya, jawab Lisa berbohong. Padahal tiket sudah dia dapatkan dan besok dia akan berangkat. Lisa hanya belum siap mengucapkan kata perpisahan pada Lucy, sahabat yang sudah bertahun-tahun menemaninya, sama-sama anak yatim yang berjuang menghadapi kerasnya kehidupan ibu kota. Setidaknya itu dulu saat Lucy belum mengetahui jika Suryo masih hidup. Delano segera membayar pesanannya saat ia melihat Lisa keluar dari butik Lucy. Sebelumnya dia juga memesan menu take away untuk Lucy. Delano menyeberang jalan dengan langkah lebarnya. Sementara itu, Lucy masih mengusap air matanya yang terus mengalir. Andai saja dia menyempatkan waktu untuk menjadi tempat berbagi Lisa, mungkin semuanya tak akan seperti ini. Lucy merasa gagal menjadi sahabat yang baik untuk Lisa, padahal gadis itu selalu ada untuknya. Delano mengetuk pintu sejenak lalu membukanya. Ia menatap heran ke arah Lucy yang sesekali mengusap air matanya. Delano meletakkan box take away-nya di meja kerja Lucy. Delano mendekati Lucy dan mengangkat dagu gadis itu. Apa ada masalah serius? Tanya Delano cemas. Lucy menggeleng sebaris sesekali menghapus air matanya yang kembali menetes. Tanpa banyak bertanya lagi, Delano memeluk Lucy. Gadis itu membelalak kaget, namun sejurus kemudian Lucy melingkarkan tangannya di punggung Delano dan terisak semakin kencang. Aku teman yang buruk, lirih Lucy terisak. Kau tidak boleh merasa seperti itu. Delano membelai puncak kepala Lucy. Setelah merasa tenang, Lucy langsung melepas pelukannya. Ia pun merasa kaget kenapa refleks tubuhnya justru memeluk Delano. Maaf, lirih Lucy seraya menunduk. Delano tersenyum, ia mengangkat dagu Lucy dan membelai pipi gadis itu. Tidak apa-apa, bukankah ini awal yang bagus untuk kita? Kamu sudah tidak gemetaran saja, itu sudah bagus, ujar Delano. Wajah Lucy memerah hingga menjalar ke telinga. Aku harus kembali bekerja, ucap Lucy seraya membuang muka. Delano terkekeh, sikap Lucy benar-benar membuatnya gemas. Makanlah dulu, tadi kau hanya sarapan roti.
Lucy pun mengangguk dan mengambil paper bag yang tadi Delano bawa. Dia kembali duduk di dekat Delano dan membuka box take away-nya. Matanya terpana melihat apa yang pria itu pesankan untuknya. Lucy menatap Delano tak percaya. Kamu mau memesannya asal? Tentu saja tidak. Bukankah itu makanan kesukaanmu? Tanya Delano menatap Lucy. Senyum Lucy mengembang. Dia menatap lagi pada menu lunchbox miliknya yang berisi nasi, tumis kangkung, perkedel, kentang, dan daging yang dimasak semur. Aku bahkan tidak tahu apa makanan kesukaanmu, ujar Lucy terharu. Kau akan segera mengetahuinya. Kita masih memiliki banyak waktu untuk saling mengenal dan penjajakan. Tapi untuk yang itu aku harap tak butuh waktu lama, karena sudah lebih 5 tahun lebih aku berpuasa, kata Delano seraya melirik sesuatu di pangkal pahanya. Uhuk, Lucy seketika tersedak saat mengetahui apa yang dimaksud Delano. Wajah Lucy memerah, dia terus menepuk dadanya. Delano terkejut, ia tak menyangka reaksi Lucy akan seperti itu. Delano segera membuka air mineral yang ada di meja dan memberikannya pada Lucy. Maafkan aku istriku sayang, aku terlalu berlebihan, ujar Delano. Wajah Lucy masih memerah antara merasakan sakit di tenggorokan dan malu mendengar ucapan Delano. Delano terus mengusap-ngusap punggung Lucy, padahal gadis itu sudah baik-baik saja. Apa kau akan terus mengusap pundakku? Tanya Lucy tanpa berani menoleh ke arah suaminya tersebut. Seketika Delano mengangkat tangannya dan menggeleng. Senyum tipis menghiasi wajahnya yang tampan. Lanjut makananmu, aku tidak akan mengganggu. Aku harus menelpon Regan dulu menanyakan pekerjaan. Regan sama sekali tidak bisa berkonsentrasi dalam pekerjaannya. Ia menutup lembar berkasnya dan dengan kasar, entah mengapa bayangan wajah Lisa yang menangis sangat mengganggunya. Setelah dari hotel, Regan langsung datang ke kantor. Dianya berganti baju memakai baju gantinya yang ada di mobil. Regan malas menginjakkan kakinya di mension. Dia benar-benar menghindari bertemu dengan Suryo dan yang lain. Ia merasa jika bertemu mereka pasti mereka akan menanyakan hal mengenai Lisa, dan Regan tidak tahu nanti harus menjawab apa. Ponsel pria itu berdering dengan malas. Dia merogoh ponsel yang ada di saku jasnya, dan ternyata Delano yang menghubungi dirinya. Ya tuan, di mana kamu? Saya ada di kantor tuan. Apa ada berkas yang memerlukan tanda tanganku? Tidak tuan, semua draft kerjasama dengan klien sudah beres. Saya hanya tinggal mengurus di bagian perencanaan dan produksi saja. Baiklah jika begitu, untuk sementara tolong kamu handle semuanya terlebih dahulu. Baik tuan. Setelah mengakhiri pembicaraan dan menutup teleponnya, Regan menarik napas dalam dan membuangnya kasar.